Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Wafa di channel saya Ali Wafa TV. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hutan. Hutan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menyatakan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dengan persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Nah, di dalam hutan kita akan mengeluarkan suatu produk. Nah, produk itu disebut dengan hasil hutan. Hasil Permenhub nomor P35/Menhub 2/2007. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan. Nah, di dalam hasil hutan itu dibagi dua. Hasil hutan bukan kayu, yaitu yang berupa kayu gelonggongan ataupun kayu yang sudah diolah. Nah, itu hasil hutannya. Lalu hasil hutan berupa kayu. Lalu yang kedua, hasil hutan bukan kayu. Nah, hasil hutan bukan kayu atau HBK menurut Permenhub nomor P35/Menhub 2/2007 menyatakan bahwa hasil hutan bukan kayu yang selanjutnya disingkat HBK adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan. Dari sini sudah jelas bahwa hasil hutan bukan kayu itu dia bukan berupa kayu yang berasal dari hutan. Bisa turunannya maupun budidaya. Contohnya bibit, seperti bibit pohon. Nah, itu sebagai HBK juga. Lalu juga seperti aren, itu juga bibit, itu juga hasil hutan bukan kayu. Aren, rotan, madu, lalu minyak, gaharu dan sebagainya itu berasal dari hutan. Yang pokoknya dia berasal dari hutan tapi bukan berupa kayu. Menurut di dalam peraturan hutan tadi nomor P35/Menhub 2/2007 itu di situ sudah dijelaskan ada lampiran apa saja hasil hutan bukan kayunya, bisa berupa lemak ataupun dia karbohidrat maupun dia tanaman obat, bahkan bisa tanaman hias pun di situ sudah dijelaskan. Nama ilmiahnya apa lain sebagainya di situ sudah dijelaskan. Lalu hewan-hewan juga ada di situ. Daging hewan itu juga seperti hasil hutan. Daging hewan seperti rusa ataupun lainnya hasil berburuan itu juga hasil hutan bukan kayu. Nah, dari kali ini saya akan menjelaskan tanaman obat. Nah, yaitu jarak pagar yang dengan nama ilmiah Jatropha curcas L. Nah, jarak pagar ini banyak sekali manfaat dan khasiatnya. Untuk lebih lanjutnya akan saya jelaskan berupa PPT. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu jarak pagar, apa sih manfaatnya, jenis ilmiahnya apa, penyebaran di mana, pemasaran di mana, morfologi sama halnya itu seperti apa, bentuknya, buahnya, bentuk biji, bentuk daun dan lain sebagainya akan saya jelaskan di PPT selanjutnya. Silakan disimak dan diperhatikan. Taksonomi tanaman jarak pagar. Kingdomnya Plantae, subkingdom Thraseobionta, superdivision Spermatophyta, divisio Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Rhosidae, ordo Euphorbales, famili Euphorbiaceae, genus Jatropha, spesies Jatropha curcas. Morfologi tanaman jarak pagar. Yang pertama, kulitnya batangnya itu berwarna keabu-abuan. Terus jarak pagar cukup besar. Panjang helai daun berkisar antara 6-16 cm dan lebar 5-15 cm. Helai daun berbentuk bulat telur dengan pangkal berbentuk jantung, bersudut atau berlekuk 3-5. Lalu untuk jarak pagar itu berbentuk semak besar dengan tinggi dapat mencapai lebih 5 meter. Lalu sistem percabangan tidak teratur, batangnya berkayu berbentuk silinder dan bergetah. Selanjutnya akan menjelaskan bunga sama biji dari atau buahnya dari jarak pagar. Yang pertama saya menjelaskan buah dan bijinya. Buahnya itu tersusun dalam tandan buah. Yang kedua bentuk buah bulat atau bulat telur berukuran panjang 2-3 cm.
Langsung 3. Permukaan buahnya rata halus. 4. Dalam setiap buah terdapat 3 biji. 5. Biji yang sudah tua berbentuk bulat panjang. 6. Ukuran panjang rata-rata 18 cm dan lebar rata-rata 10 cm serta bercangkang tipis. 7. Jika belum tua, warna biji lebih cerah atau kecoklat-coklatan dengan permukaan halus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bunganya. Bunga jara pagar muncul saat tanaman mulai berumur 3-4 bulan. Lalu bunga tersusun pada tunggal. Panjang tangkai bunga antara 6-23 mm. Daun kelopak berjumlah 5 helai. Berbentuk bulat telur dengan ukuran panjang mm. Bunga berbentuk lonceng dengan mahkota bunga berjumlah 5 helai. Bunga terdiri dari atas bunga jantan dan bunga betina. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akar jarak pohonnya. Pertama, tanaman jarak pagar memiliki 3-5 akar tunggang. 2. Saat biji berkecambah muncul 3-5 helai akar. 3. Dari akar tunggang muncul akar lateral yang melebar ke samping. 4. Rambut-rambut akar yang cukup banyak. 5. Umumnya akar-akar muda terletak di bawah lingkaran kanopi terluar dari tanaman. Menurut Nokolis dan Sumarsih tahun 2007. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang kandungan jarak pagar. Menurut JASA 2002, jarak pagar mengandung senyawa antara lain bijinya itu mengandung trigliserida, asam palminat, asam risenoleat, asam oleat, dan asam linoleat. Lalu daun mengandung saponin, senyawa flavonoid, dan lain-lain lah. Akar mengandung metatras dan lain-lain. Ekstrak kulit batang jarak juga banyak kandungannya. Di antaranya saponin, steroid, tanin, glikosida, alkaloid, dan flavonoid. Lalu getahnya mengandung tanin, saponin, dan flavonoid. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang khasiat jarak pagar. Pertama, jarak pagar itu ada 9 manfaat. Pertama, obat koreng, fungi, dan jamur sebagai mengobati luka dan pendarahan, obat segi gigi berubah, obat sariawan, mengobati batuk dan mengencerkan dahak, perut kembung dan masuk angin, mengobati susah BAB, 8 menurunkan geotermal, 9 mengobati rematik, dan lain-lain. Saya menjelaskan tentang memanfaatkan jarak pagar sebagai obat koreng, fungi, dan gatal. Pertama, penyakit kulit seperti fungi, gatal, atau koreng. Cara pengobatannya dengan memanfaatkan daun atau minyak jarak. Carilah minyak jarak pagar hasil yang sudah dalam bentuk kemasan praktis. Lalu panaskan terlebih dahulu. Setelah itu celupkan kapas dan oleskan kapas tersebut di bagian kulit yang sakit. Ingat, minyak biji jarak tak boleh tertelan dikarenakan mengandung banyak racun. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana jarak pagar sebagai obat luka dan pendarahan. Pertama, untuk mengobati luka atau pendarahan dengan menyiapkan 2 sendok teh minyak jarak pagar, 1/4 sendok teh kelera, sejari tangan ebonit, secang atau sejana, 2 sendok makan Vaseline. 2. Semua bahan tersebut dipanaskan atau tumis sambil diaduk hingga merata. 3. Dinginkan sebentar sebelum dioleskan di luka. 4. Bila luka baru berdarah, kalian bisa langsung menggantikannya dengan getah pohon jarak pagar dikarenakan bersifat antimikroba. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jarak pagar sebagai obat sakit gigi dan berlubang. Pertama, getah jarak bersifat antimikroba yang bisa membantu mengusir bakteri Staphylococcus, Streptococcus, dan Escherichia coli. Kandungan tersebut juga yang mampu untuk mengatasi sakit gigi, termasuk gigi yang berlubang. 3. Ambillah getah jarak dengan kapas dan tempelkan di gigi yang sakit atau berlubang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih jarak pagar sebagai obat sariawan. Pertama, untuk mengobati sariawan, patahkan tangkai dari pohon jarak yang baru dipetik. 2. Ambil getah yang baru keluar lalu oleskan getah tersebut di bibir kalian di sariawan. 3. Ambillah getahnya belum keluar. Apabila getahnya belum keluar, pencet batang atau tangkai yang dipetik tersebut hingga keluar getah dari tangkai jarak tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan untuk jarak pagar sebagai obat batuk dan mengencerkan dahak. Pertama, batuk dapat diobati dengan memakai daun jarak, baik batuk biasa ataupun batuk yang berdahak. 2. Siapkan akar pohon jarak dan bersihkan, lalu direbus dengan air 7 gelas hingga mendidih. 3. Air rebusan tersebut diminum di pagi dan sore hari. Ulangi hingga 3 kali rebusan baru diganti dengan akar yang baru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jarak pagar sebagai obat perut kembung dan masuk angin. Pertama, masuk angin atau perut kembung merupakan arsterik terdapatnya gas yang berlebih dalam perut kalian. 2. Untuk mengatasinya, ambillah beberapa lembar daun jarak pagar yang tua. 3. Bersihkan dari debu, kemudian layukan di atas api, jangan sampai hangus daunnya. 4. Setelah daun layu, oleskan minyak kelapa, minyak telon atau minyak kayu putih. 5. Setelah itu, tempelkan di bagian perut dan pinggang. 6. Biarkanlah beberapa jam. 7. Biasanya akan terjadi deportasi gas yang membuat perut kalian lebih lega.
Selanjutnya, saya akan menjalankan jarak bakar sebagai obat susah BAB. 1. Sulit buang air besar, memang sangatlah mengganggu kenyamanan. 2. Siapkan 4 helai daun jarak bakar dan cucilah hingga higienis. 3. Setelah itu kukuslah daun tersebut hingga layu. 4. Makanlah daun jarak yang sudah dikukus tersebut. 5. Lakukan selama 7 hari berturut-turut atau hingga BAB kalian lancar kembali. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jarak bakar sebagai obat untuk menurunkan geotermal atau demam lah. 1. Daun jarak juga bisa membantu menurunkan suhu geotermal dalam tubuh kalian. 2. Bila kalian mendapatkan geotermal dalam atau demam atau sebagainya, kalian bisa memanfaatkan daun jarak. 3. Siapkan 2-3 lembar daun jarak yang masih segar dan bersihkanlah. 4. Olesi daun jarak dengan minyak. 5. Panaskan di atas kompor selama 2 menit, lalu tempelkan di perut. 6. Kalian juga bisa menjalankannya di bagi kalian. 7. Tinggal tempelkan daun yang sudah dipanaskan tersebut di perut atau bisa dipasangkan di kulit bayi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara bakar sebagai obat rematik. 1. Kalian juga bisa mengobati penyakit rematik dengan memakai daun jarak. 2. Siapkan 5-8 lembar daun jarak tumbuk hingga halus. 3. Setelah itu campurkan dengan air hangat sedikit saja. 4. Lalu oleskan di lokasi rematik atau masalah kulit seperti eksim. 5. Lakukan 3 kali dalam sehari hingga rematik menghilang dan terasa lebih nyaman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan efek samping penggunaan jarak bakar sebagai obat. 1. Selain mempunyai manfaat yang sangat bagus untuk menjaga kesehatan tubuh kalian, daun jarak juga mempunyai efek samping yang juga tak bagus untuk kesehatan. 2. Daun jarak atau minyak jarak bisa menyebabkan sembelit, pencernaan yang tak nyaman, diare, dan lain sebagainya. 3. Karena daun atau minyak jarak dipecah oleh usus yang menjadi asam risonoloat dan bertindak sebagai iritan ke lapisan usus. 4. Bila kalian menderita kram, iritasi usus, wasir, mah, radang usus, proplesis, atau baru saja menjalani operasi, sebaiknya tak memakai daun atau minyak jarak sebagai obat dikarenakan akan menimbulkan efek samping yang tidak baik bagi tubuh. Selanjutnya, yaitu kita akan menjelaskan tentang potensi dan jumlah produksi jarak bakar. Nah, 1. Tanaman tahunan yang toleran kekeringan dan sumber energi alternatif. Lalu dapat tumbuh di daerah beriklim sangat kering hingga sangat basah dan lahan marginal. 3. Potensi produksi tahun pertama sebesar 878,78 kg per hektar. Lalu dari steknya, jika dari bijinya itu sekitar 749,81 kg per hektar. Lalu jika dia dari pangkas, yang dipangkas itu menghasilkan 484,11 kg per hektar. Lalu 4. Umur mencapai hingga 20 tahun dan produksi tanaman yang optimal dimulai pada umur 5 tahun. Itulah kelebihan dari jarak bakar sehingga sangat optimal atau sangat potensial untuk dimanfaatkan menjadi energi alternatif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pemasaran jarak bakar. 1. Untuk pemasaran jarak bakar sangat luas karena jarak bakar sangat potensial menjadi bahan bakar alternatif, misalnya biodiesel, ataupun bisa menjadi obat-obat tradisional yang sudah saya jelaskan dari awal tadi. 2. Tetapi jarak bakar tidak begitu dilirik oleh banyak orang untuk diolah menjadi energi alternatif karena belum banyak yang mengetahuinya, dan untuk mengolahnya butuh alat yang canggih dan harus telaten. 3. Hasil keuntungan yang dihasilkan dari produksi minyak jarak lebih besar daripada upah minimum pegawai senilai 150 TJS 1.200 TJS per hari selama 8 jam atau 2.000 TJS hanya jika dihitung dalam jam bekerja selama 6 jam per hari, menurut Purwa Amijaya tahun 2012. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penyebaran tanaman jarak bakar. 1. Tanaman jarak bakar tersebar di lahan kering dan relatif lembab yang beriklim tropis seperti Indonesia, India, Brazil, dan lain-lain negara yang lebih tropis lah di garis khatulistiwa. 2. Secara agronomis, tanaman ini dapat beradaptasi pada lahan maupun agroklimat di Indonesia. 3. Tanaman ini dapat tumbuh dengan baik pada kondisi kering atau curah hujan di bawah 500 mm per tahun dan pada lahan dengan kesuburan rendah, menurut Shah tahun 2006. Gimana guys? Sudah tahu tak apa saja manfaat dari jarak pohon sebagai obat tradisional? Jika kalian memang kurang paham ataupun apa yang saya jelaskan tadi kurang jelas, membuat kalian masih bingung, bisa kalian tanyakan di komen di bawah. Jika kalian suka dengan video yang saya buat, jangan lupa untuk like, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel saya agar tidak ketinggalan video-video yang saya upload. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.